Assalamualaikum. Hai teman-teman, selamat datang di channel Siswa Pembelajar. Dalam channel ini kita akan belajar tentang semua materi bahasa Indonesia yang ada di kelas 7 sampai kelas 9. Nah, dalam channel ini kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Semua materi bahasa Indonesia akan dikupas dengan tuntas. Agar kalian tidak ketinggalan dengan pembelajaran-pembelajaran kita, jangan lupa memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan membunyikan lonceng. Pada pertemuan kali ini, materi kita masih pada seputar teks berita, yaitu pada KD 4.1, menyimpulkan isi berita yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Jadi pada pembelajaran kita sebentar akan disajikan sebuah berita, kemudian dibuat kesimpulannya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah melalui model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat menyimpulkan isi berita yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar dan menuliskan hasilnya pada lembar kerja. Jadi, di akhir pertemuan kita nanti akan ada tugas yang menyimpulkan berita dan beritanya berdasarkan berita yang disajikan dalam bentuk video. Dalam kegiatan pembelajaran menyimpulkan isi berita, ada dua hal yang mesti kita pahami. Yang pertama, ada yang namanya meringkas, ada yang menyimpulkan. Jadi nanti kita akan belajar meringkas berita dulu. Setelah membuat ringkasannya, kita akan membuat kesimpulan dari berita tersebut. Nah, tujuan dari meringkas berita ini akan memudahkan kepada kita untuk membuat kesimpulannya. Secara garis besar, ringkasan adalah versi singkat dari suatu teks dengan menyoroti poin-poin penting dari teks tersebut, kemudian menyusun kembali menjadi sebuah paragraf atau hanya sebuah kalimat. Jadi dalam meringkas, hanya poin-poin pentingnya saja atau inti-intinya saja yang akan dirangkai kembali menjadi sebuah kalimat atau sebuah paragraf. Dalam meringkas sebuah berita, yang perlu kita perhatikan adalah unsur-unsur pokoknya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa unsur-unsur berita dapat dipahami dengan cara mencari jawaban dari pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Keenam kata tanya itu yang dapat memandu kita dalam menemukan unsur-unsur suatu berita. Pentingnya mengetahui unsur-unsur berita itu dapat memudahkan saat meringkas berita. Jadi cara kerjanya nanti ketika disajikan sebuah berita, dari berita itu kita akan mencari unsur-unsurnya. Ada 6 unsur berita yang disingkat menjadi adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Semua jawaban dari ke-6 pertanyaan itu akan kita tulis poin-poin pentingnya, kemudian dirangkai kembali menjadi sebuah kalimat dan membentuklah sebuah ringkasan yang baik. Untuk lebih memudahkan dalam meringkas sebuah berita, berikut ini saya sajikan kepada teman-teman langkah-langkah meringkas berita. Yang pertama ada membaca atau mendengarkan berita. Nah, untuk berita yang akan kita ringkas, kita mesti membaca dengan teliti atau mendengarkan dengan teliti berita tersebut. Kemudian yang kedua, mencatat unsur-unsurnya. Apa saja unsur-unsur berita? Tadi telah saya jelaskan kepada teman-teman bahwa unsur-unsur berita dalam bahasa Indonesia itu ada 6 yang disingkat menjadi adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, dari berita yang kita dengarkan atau kita baca, perlu kita catat unsur-unsurnya. Kemudian langkah yang ketiga, dari unsur-unsur itulah yang akan kita sampaikan kembali dengan lengkap dan ringkas, baik dalam bentuk paragraf yang pendek maupun dalam bentuk kalimat. Nah, untuk lebih jelasnya berikut
saya menyajikan sebuah contoh berita seperti dengan contoh berita yang ada di buku paket Bahasa Indonesia kelas 8 pada halaman 2 tentang 10 hari menjelang Lebaran, tentang macet yang terjadi 10 hari menjelang Lebaran. Nah, itu contoh berita yang akan nanti sama-sama kita buat ringkasannya. Pertama-tama yang mesti kita lakukan adalah menuliskan unsur-unsur berita yang ada dalam petikan berita tersebut. Jadi kita lihat dari pertanyaan apa, peristiwa apa yang terjadi, maka kita dapatkan padatnya Pelabuhan Merak. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Jawabannya truk-truk pengangkut barang non sembako. Di mana? Di mana kejadiannya? Yaitu di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Kemudian kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Jawabannya 10 hari menjelang Lebaran, yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 bulan 11. Kemudian jawaban untuk pertanyaan mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Jawabannya adalah adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Nah, untuk pertanyaan bagaimana? Bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Jawabannya sebagaimana yang terdapat dalam petikan berita, yaitu proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Nah, itu unsur-unsur berita yang kita dapatkan dari petikan berita yang disajikan. Nah, dari unsur-unsur itu yang kita rangkai kemudian membentuk sebuah ringkasan berita. Nah, berikut ini kita sajikan sama-sama ringkasan berita yang telah kita buat. Isi ringkasan beritanya yaitu Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu tanggal 15 bulan 11. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai tanggal 25 November. Kita lanjut pada materi kesimpulan. Jadi kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut dengan berpatokan pada rumus adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi kesimpulan ini kita bisa dengan mudah membuatnya apabila kita sudah membuat ringkasan berita pada berita yang telah kita saksikan sebelumnya. Kesimpulan sendiri merupakan istilah yang lebih komprehensif, artinya dia lebih luas dan lebih lengkap dari ringkasan karena kesimpulan memberikan pembaca semua informasi yang diperlukan secara singkat. Jadi kadang kronologisnya mungkin yang tidak ada karena kesimpulan ini adalah hasil akhir dari uraian panjang apa yang diinginkan oleh penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, itulah kesimpulan. Nah, kembali kita pada contoh berita sama dengan contoh berita yang ada di buku paketnya tentang berita 10 hari menjelang Lebaran yang terjadi di Pelabuhan Merak itu. Nah, ini yang akan kita buat kesimpulannya. Kita ambil pokok-pokoknya tadi berdasarkan ringkasan berita yang telah kita buat. Nah, maka ditemukanlah sebuah kesimpulan bahwa padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Itu kesimpulannya. Jadi tidak ada lagi yang dimunculkan kapan terjadinya, tidak ada, tapi langsung pada 10 hari menjelang Lebaran, langsung kepada intinya saja. Agar lebih jelasnya, kembali kita menyaksikan sebuah contoh berita dan kesimpulannya, yaitu ini tentang kecelakaan antara pengendara mobil dengan pengendara truk. Ada kesimpulannya, hanya satu kalimat saja. Kalian silahkan cermati baik-baik contoh berita dan kesimpulannya yang saya sajikan. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, berikut ini saya
menampilkan sebuah contoh berita yang saya ambil dari sebuah televisi swasta. Nah, berita ini silahkan kalian tonton, kemudian tuliskan ringkasannya dan kesimpulannya. Selamat menyaksikan. Selamat petang saudara, saatnya kami memperbaharui informasi Anda di Liputan 6 Petang terkini. Bersama saya Paul Vele. Kita ke informasi pertama, kebakaran lahan terus terjadi di Merauke, Papua. Kali ini terjadi di kawasan perkampungan Biangkuk. Korban api melahap rerumputan dan semak belukar yang kering. Angin yang bertiup kencang semakin membuat api terus membesar. Tidak ada sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Upaya pemadaman oleh warga tidak mampu menjinakkan api. Terlebih, warga hanya mengandalkan potongan ranting pohon. Warga mulai khawatir karena api mulai mengarah ke pemukiman yang hanya berjarak sekitar 20 meter. Warga berharap pemerintah setempat bisa membantu memadamkan api. Api diduga dari hasil pembakaran yang dilakukan warga untuk membuka lahan. Kita beralih ke Gorontalo. Saudara, penertiban lapak pedagang di Pasar Poowo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, diwarnai kericuhan. Para pedagang yang didominasi ibu-ibu ini menangis histeris menolak penggusuran. Mereka telah berjualan di lokasi ini sejak pemerintah bupati sebelumnya. Mereka pun mengaku memiliki izin dari pemilik tanah, sementara pemerintah setempat mengaku penertiban ini dilakukan sesuai dengan perda yang telah ditetapkan. Meski mendapat penolakan, penertiban tetap dilakukan petugas Satpol PP yang dikawal ketat polisi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jadi itulah tadi video berita yang telah kita saksikan bersama-sama. Nah, ini ada format lembar jawaban untuk kita kerjakan setelah menonton berita tadi. Jadi di format lembar jawaban ini ada 3 kolom, di mana kolom pertama kalian silahkan mengisi judul berita. Artinya judul berita dari 2 berita yang tayangkan ini, kalian silahkan memilih satu yang akan dibuat ringkasannya dan akan dibuat kesimpulannya. Anggaplah kita memilih contoh berita 1 tentang kebakaran lahan di Papua itu. Kemudian kita tulis di situ judul berita kebakaran yang sudah mendekati permukiman warga. Kemudian buatlah ringkasannya. Setelah membuat ringkasannya, silahkan membuat juga kesimpulannya. Ya, selamat mengerjakan. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk mengejar cita-cita. Dadah!